Kasih kata-kata dikit. Ini live. Bapak dulu aja. Kamu tanyain lah. Ini live. Ya kamu tanya dong. Iya, jadi Pak, sekarang hari ini mau apa agendanya di sini? Ya, ini kan hari ini demo karena penghinaan dari saudara Gani Sulistianto kepada almarhum Eka Cipta Wijaya sebagai pendiri Sinarmas dan juga sebagai orang tua kami yang dilakukan di bulan Juli tahun 2020. Jadi hari ini kami meminta kepada Bapak Presiden Jokowi untuk memecat beliau karena beliau sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji atas waktu itu kedudukannya sebagai managing director Sinarmas, di mana kami memiliki bukti bahwa dia mengatakan Pak Eka tidak memiliki saham selebar pun di grup usaha Sinarmas. Ya, jadi kami memiliki bukti bahwa bapak kami ini punya saham dan sangat banyak di Sinarmas sebagai pendiri dan pemilik Sinarmas waktu beliau masih hidup. Ya, itu kira-kira. Mungkin Pak Alvin ada tambahan? Ya, dan yang kedua adalah kami hadir di sini dari organisasi masyarakat ya karena menyoroti adanya dugaan ya KKN antara pejabat istana dengan pengusaha ya pihak terkaitnya yaitu Gandhi Sulistianto dengan Sinarmas karena ada uang mengalir 20 triliun dari APBN negara itu ke proyek PSN BSD yang kami duga itu adalah salah satu cara kong kali kong karena infrastruktur itu di mana-mana harusnya dimodali oleh developer bukan oleh negara itu ya. Jadi kita minta di sini untuk menolak segala bentuk KKN antara pengusaha dengan pejabat istana. Kepada saudara-saudari Demikian. yang kemudian tergabung di dalam FI Indonesia Long Team agar segera mengambil tempat di depan mobil komando. Mohon kiranya langkah kakinya tolong dipercepat. Tolong dipercepat agar kemudian kita segera memulai aksi kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Tentu dengan kehadiran kita di depan patung kuda ini adalah bagaimana bagian daripada masyarakat yang memperdulikan terhadap negara ini, saudara-saudara sekalian. Di mana tak lain tak bukan bahwa pada umumnya yang kemudian kita ketahui bersama, tentu musuh bersama kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah pejabat-pejabat yang korup, penguasa-penguasa yang tentunya hanya mementingkan pribadi, kelompok dan koleganya, saudara bapak ibu sekalian. Olehnya itu, dengan kehadiran kita di sini adalah bagaimana untuk bersama-sama membasmi, membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga lembaga-lembaga terkait agar berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan terkait dengan dugaan KKN di Republik ini, saudara bapak ibu sekalian. Apalagi beberapa pekan ini tentu kita sendiri melihat dan menyaksikan di berbagai media sosial terkait dengan persoalan tindak pidana korupsi yang menyeret salah satu instansi atau lembaga yang kemudian hari ini itu sebut saja One Team Press yang kemudian hari ini tentu kami menduga kuat bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi di bangsa ini melalui salah satu proyek yang kemudian dikucurkan anggarannya melalui APBN yang kemudian diberikan kepada salah satu lembaga yang kemudian kita sebut sebagai BSD, saudara bapak ibu sekalian. Saudara bapak ibu sekalian, tentu yang mesti ketahui bersama bahwa yang namanya proyek perorangan itu tidak mesti melalui daripada anggaran pemerintah, baik itu dari APBD maupun juga daripada APBN, saudara bapak ibu sekalian.
yang jelasnya bahwa itu tanggung jawab daripada kolektor yang kemudian sudah menjadi kewajiban tanggung jawabnya untuk menyelesaikan setiap proyek yang kemudian ditangani sampai hari ini, saudara Bapak Ibu sekalian. Ini yang kemudian membuktikan bahwa lemahnya sistem pemerintahan dalam kebijakan untuk kemudian memberikan salah satu bentuk kebijakan yang tentunya mengikat segala sesuatu aturan berkaitan dengan penjualan dana anggaran, baik itu APBD maupun APBN sendiri, saudara Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang hari ini, saudara Bapak Ibu sekalian, kita lihat dalam kecurangan dana yang kemudian diberikan kepada PSN yang kemudian dianggarkan untuk pembangunan proyek BSD City itu tentu mempunyai nilai fantasi, yaitu 20 triliun rupiah, saudara Bapak Ibu sekalian. Ini yang kemudian harusnya Komisi Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negara Republik Indonesia tentu harus terjun dan turun gunung untuk kemudian memeriksa dan kemudian menelusuri setiap kecurangan ataupun indikasi yang kemudian hari ini melatar belakangi daripada tindak pidana korupsi di bangsa ini, saudara Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu, saya minta sekali lagi saudara-saudara, maju satu langkah revolusi ke depan. Revolusi. Maju saudara-saudara. Saudara-saudara, tentu dengan kehadiran kita di sini, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita bersama-sama memerangi yang namanya tindak pidana korupsi di bangsa ini, membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan juga pihak-pihak terkait untuk bagaimana memberantas yang namanya KKN di Republik ini. Betul? Betul? Tentu KPK Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kami rakyat, kami mahasiswa, kami pemuda hanya menyampaikan segelintir informasi yang tentunya kewenangannya itu diberikan kepada semua lembaga yang kemudian mempunyai keterkaitan dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di bangsa ini. Betul untuk saudara-saudara sekalian. Apalagi yang kemudian hari ini kita lihat korupsi yang begitu fantastis, yang nilainya kurang lebih 20 triliun itu hari ini dipraktekkan langsung oleh orang-orang yang berada di istana sana, istana kepresidenan, yang kemudian hari ini bekerja di bawah presiden, mencari pembantu presiden secara privasi, yang kemudian hari ini kita percayai untuk bagaimana mengeksekusi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh petinggi negara ini sendiri, saudara Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian saudara-saudara sekalian, apa yang kemudian hari ini kita lihat, kelemahan kebijakan yang tentunya tidak dieksekusi secara matang sampai kemudian terjadi tindak pidana di dalam pemerintahan dan juga di bagian daripada istana sana sendiri, saudara Bapak Ibu sekalian. Ini yang kemudian harusnya diantisipasi, ini yang kemudian harusnya kemudian diselesaikan oleh pihak-pihak terkait yang dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Presiden Joko Widodo untuk bagaimana kembali melihat tupoksi daripada setiap bawahannya untuk bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan perintah dan amanat konstitusi itu sendiri, saudara Bapak Ibu sekalian. Hal ini tentunya menjadi kelemahan kita bersama. Kalau kemudian kita terus berdiam diri dan kemudian melihat bahwa ada pejabat-pejabat yang kemudian berada di istana sana, kemudian memberikan suatu kebijakan yang tentunya itu menguntungkan pribadi, kelompok dan koleganya, hal ini nanti akan disusul dan dibuktikan juga dan diikutsertakan juga oleh para pejabat-pejabat di bawah daripada status yang hari ini dilakukan korupsi di sendiri, saudara Bapak Ibu sekalian. Itu yang mesti kita perangi bersama, saudara-saudara sekalian. Itu yang mesti kita bersama-sama melawan, saudara-saudara sekalian. Karena jelasnya bahwa di negara Republik Indonesia musuh besar kita itu adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Bayangkan saudara-saudara, yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme itu membunuh secara perlahan, bukan hanya saja ratusan tapi ribuan jiwa, saudara Bapak Ibu sekalian. Itu kejahatannya di luar lebih daripada kejahatan terorisme, kejahatan yang kemudian hari ini kita katakan sebagai kejahatan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang tentunya lebih daripada terorisme sendiri, saudara Bapak Ibu sekalian. Jelasnya bahwa terorisme itu melakukan suatu pembobolan ataupun tentu melakukan suatu sifat anarkisme yang kemudian mematikan ribuan ataupun jutaan orang yang kemudian hanya di sekelilingnya itu saja atau di lingkungan itu saja. Namun kemudian korupsi itu jelasnya membunuh secara batin, secara tidak perlahan, itu membunuh bukan hanya saja ribuan jiwa tapi juga
berjuta-juta jiwa. Itu yang mesti kita antisipasi dan itu yang mesti kita perangi bersama, saudara bangsa sekalian. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Selebihnya saya berikan kembali kepada orator lain untuk menyampaikan persoalan yang sama, di mana di dalam aksi kita pada kesempatan siang menjelang sore. Selebihnya saya berikan kembali kepada orator lain. Terima kasih kepada orator sebelumnya. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Kurang kompak kawan-kawan, harus lebih kompak dan lebih keras. Masih semangat kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Baik, pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada abang-abang kita Kepolisian Republik Indonesia dan juga TNI yang sudah mengawal aksi kita pada pagi menjelang siang hari, tepat di hari Kamis 4 Juli 2024. Aksi kita hari ini, kita dari Alki Indonesia Love Frame lagi-lagi melakukan aksi di depan Istana Negara, tepatnya berada di Patung Kuda, untuk bisa menyampaikan aspirasi kita. Kita menyampaikan kepada seluruh warga Indonesia, khususnya warga Pemprov DKI Jakarta, bahwa negara kita saat ini tidak baik-baik saja kawan-kawan, saudaraku. Kenapa saya sampaikan negara kita tidak baik-baik saja kawan-kawan? Ya, karena persoalan KKN, kolusi dan nepotisme ini yang membuat kita hancur, membuat kita miskin, membuat kita sebagai warga negara melarat kawan-kawan, saudaraku. Sebelum saya melanjutkan kawan-kawan, ambil posternya, betangkan spanduknya kawan-kawan. Betangkan, biar seluruh warga negara bisa membaca dan melihat. Biar warga semua bisa membaca dan melihat kawan-kawan, bahwa praktek KKN ini semakin masif, semakin menjadi-jadi di negara ini. Kita bersama rakyat Indonesia, musuh terbesar kita bukanlah para penjahat, tapi musuh terbesar kita adalah para koruptor, korupsi, kolusi dan nepotisme kawan-kawan, saudaraku. Semangat kawan-kawan, semangat kawan-kawan. Kawan-kawan, saya harap semuanya maju kawan-kawan, maju semuanya, padati di depan sini, semuanya. Sebelah kiri maju, kanan maju, padati tengah, tengah sini kawan-kawan. Yang rapi kawan-kawan, bang, maju sana bang. Tengah, depan mobil. Depan mobil, Panji, depan mobil. Arahkan semuanya depan mobil sini, biar padat. Biar kita bisa melanjutkan penyampaian kita. Kita sampaikan bahwa korupsi bukan hanya terdapat pada lembaga-lembaga, instansi terkait, tetapi kawan-kawan, saudaraku, korupsi yang sangat besar juga terdapat di Istana Negara kawan-kawan. Hari ini kami berani menyampaikan salah satu Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, atau biasa disingkat dengan Watimpres, yang mana Saudara Gandhi Sulistianto, Saudara Gandhi Sulistianto, ia merupakan mantan direksi Sinarmas kawan-kawan, yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kawan-kawan, saudaraku. Anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan salah satu proyek strategis nasional atau PSN Bumi Serpong Damai BSD City, uang tersebut dikucurkan melalui anggaran APBN kawan-kawan, saudaraku, anggaran pendapatan belanja negara kawan-kawan. Anggaran tersebut dengan kisaran kawan-kawan 20 triliun
sejahtera seluruh anak-anak generasi emas yang dimana digaungkan 2045 menuju Indonesia emas sudah pasti. Oke, mungkin saya akan melanjutkan dengan pernyataan kita yang tegas. Saya akan berikan kepada adikku untuk bisa menyampaikan. Pada adikku dipersilakan. Di sini aja. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kita udah berkumpul ya di depan Monas. Jadi apa tujuan kita hari ini demo? Kami sebagai masyarakat, sebagai warga Indonesia ingin meminta Gandhi sebagai jabatannya dicopotkan dari jabatannya One Team Press. Kenapa kami menginginkan hal itu? Kenapa kami menginginkan oknum One Team Press ini dicopot? Karena kami mau Indonesia ini bersih. Kita mau membasmi kolusi, nepotisme, korupsi yang dilakukan antara oknum pejabat dan oknum pengusaha. Ayo sama-sama teriak, basmi KKN, basmi korupsi, basmi kolusi, basmi nepotisme. Kita mau Indonesia bersih, kita mau negara ini menjadi negara yang bisa dipandang hormat. Maka dari itu kita harus menghentikan segera kolusi, nepotisme, korupsi, apalagi yang dilakukan oleh oknum pejabat dan oknum pengusaha. Copot Gandhi, copot oknum One Team Press. Udah. Dikit, orasi lagi ya. Dikit aja. Dikit, orasi lagi dikit. Cukup, udah cukup. Ya. Ayo sama-sama teriak, basmi KKN, copot Gandhi, copot oknum One Team Press. Dah. Kawan-kawan tetap berada pada posisi kawan-kawan. Oke, terima kasih kepada adik kita sudah menyampaikan bahwa jelas tuntutan kita yaitu copot, ganti Gandhi Sulistianto. Kawan-kawan semuanya berteriak copot Gandhi. Semangat kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Copot, copot Gandhi Sulistianto. Copot, copot, copot si Gandhi sekarang juga. Copot, copot, copot si Gandhi. Copot si Gandhi sekarang juga. Kawan-kawan, saudara-saudaraku, saya melanjutkan kawan-kawan. Anggaran yang dikucurkan
dari anggaran APBN anggaran negara tersebut dengan kisaran yang sangat fantastis dan sangat luar biasa kawan-kawan. Dengan anggaran dengan nilai 20 triliun kawan-kawan saudara-saudaraku. Bayangkan kawan-kawan, jika 20 triliun tersebut disebarluaskan ke seluruh provinsi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa? Untuk kesejahteraan pendidikan. Untuk apa? Untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Yakin sungguh kita semua rakyat Indonesia sudah pasti bahagia dan senang kawan-kawan saudaraku. Anggaran yang tersebut dikucurkan untuk pembangunan salah satu proyek strategis nasional yang ada di Bumi Serpong, BSD di sana kawan-kawan. Itu dikerjakan oleh apa? Oleh Wakil Pres anggota pertimbangan presiden tersebut kawan-kawan saudaraku. Kamu nggak sini, Beb? Yang ngomong Pak ini dulu baru saya. Oh, Pak Freddy dulu. Iya, Pak Freddy ini agak maju. Kan prinsipalnya agak maju sedikit. Pak, ya soal mantul dia. Pak Freddy bisa dijelaskan ini Pak, ini terkait aksi ini seperti apa nih Pak? Selamat siang. Saya hari ini dengan Pak Alvin mengadakan kumpul-kumpul di sini untuk meminta Pak Jokowi supaya segera memberhentikan Saudara Gandhi Sulistianto yang saat ini menjabat sebagai anggota One Team Press Kabinet Pak Jokowi, karena beliau melakukan pencemaran nama baik dari almarhum bapak saya dan penghinaan dengan mengatakan bahwa bapak saya sebagai pendiri Sinarmas tidak memiliki saham selembar pun, yang dimana semua grup usaha Sinarmas itu adalah perusahaan publik. Selain menghina keluarga almarhum Eka Cipta Wijaya, juga beliau membohongi publik bahwa ini perusahaan bukan milik beliau. Ya. Memang sekarang beliau sudah almarhum, tapi kami memiliki bukti-bukti kepemilikan saham di beliau waktu dia mendirikan PT Sinarmas tersebut, ya, sehingga saat ini tidak diketahui keberadaan saham-saham itu apakah sudah jatuh ke tangan-tangan yang tidak berhak, yang sesuai dengan undang-undang KUH Perdata yang itu kami mau sampaikan. Mungkin Pak Alvin ada mau tambahkan? Ya. Jadi saya Alvin Lim selaku kuasa hukum dari Bapak Freddy ya, melihat dan menduga adanya kong kali kong ya, KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme antara oknum pejabat istana yaitu Bapak Gandhi dengan oknum pengusaha yaitu Sinarmas di situ ya. Dalam hal ini BSD City. Kenapa? Karena kita tahu dalam proyek strategi nasional atau PSN, BSD itu memperoleh kucuran dana sebesar 20 triliun rupiah yang masuk ke BSD City untuk infrastruktur. Padahal kita tahu sendiri bahwa program pembangunan infrastruktur itu menjadi tanggung jawab developer, bukan jadi tanggung jawab pemerintah. Jadi kami menduga uang 20 triliun yang masuk ke proyek strategi nasional itu, itulah yang dipergunakan 20T untuk PT Sinarmas Invest di IKN. Jadi mereka membeli tanah di IKN menggunakan uang APBN, itu dugaan kami. Ya, makanya kami minta KPK untuk memeriksa ya seluruh jajaran segenap direksi Sinarmas. Karena ini uang negara 20 triliun yang harusnya masuk ke rakyat, ini masuk untuk ke kantong mereka sebagai pemilik tanah IKN di situ ya. Dan kami tidak rela ada golongan-golongan tertentu yang menjadi kaya dari hasil keringat masyarakat di situ ya. Jadi kami meminta pejabat pemerintah terutama KPK dan Kejaksaan untuk berani memeriksa oknum Sinarmas. Sekian. Sudah, terima kasih. Bang, lanjut. Gimana mesti
Halo. Nggak apa-apa tuh ngomong gitu. Oh iya. Hahaha. Kawan-kawan, tetap berada pada posisi yang jangan berdiri. Tetap semangat kawan-kawan, berdiri kawan-kawan. Berdiri, semuanya berdiri kawan-kawan, saudaraku. Ambil semua posternya. Kita minta tolong kepada Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Presiden Joko Widodo. Berdiri semuanya, ambil posternya, ambil spanduknya. Semuanya akan bentang dengan tinggi-tinggi kita sampaikan kepada Bapak Presiden kita yang tercinta, yang terkasih, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Yang mana kita ketahui bahwa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo merupakan salah satu pimpinan terbaik menurut saya, kawan-kawan, saudaraku.